dengar juga Bekasi itu nanti sampai kelas bintang, dan biasanya kalau di kelas bintang yang paling dikhawatirkan itu kuota. Nah kebetulan saya sebagai tukang lah, bukan seniman, bukan tukang bonsai Pak. Di tempat saya itu banyak yang untuk kelas bintang, insya Allah di tempat saya sendiri memenuhi untuk kuota di Bekasi. Tapi jangan tepuk tangan dulu Pak Dokter, dari saya itu ada transport. Biar ditanggung saya sendiri. Oke, ya, terima kasih. Dan selanjutnya saya berterima kasih kepada panitia yang telah jerih payah, mungkin baik waktunya, baik pemikirannya, baik materinya. Ini suatu bentuk kerjasama antar teman-teman, dan ini sangat sukses Pak. Karena satu, penilaian sudah beres, pembukaan sambil berjalan. Mudah-mudahan kedepannya bisa menjadikan satu motivasi buat teman-teman yang baru untuk di daerah Bekasi. Bekasi biar tetap maju. Slogan PWI Jahema, Jaya Hebat Maju. Dan kebetulan slogan ini saya pertama kali dengar dari Bekasi. Tapi sekarang sudah meng-Indonesia. Bersyukur terhadap PWI Bekasi ya. Oke, terima kasih. Nah, untuk selanjutnya saya tidak akan panjang lebar untuk hal itu karena itu ada bagiannya. Tadi ada yang bertanya harus review tentang pohon yang beasiswa ini. Saya pertama masuk tadi datang ke sini itu janji jam 8. Oke, jam 8 kurang 5 saya udah di sini Pak. Mudah-mudahan saya bisa selanjutnya janji terhadap waktu dan orang itu begitu Pak. Ya, doain aja Pak. Ya. Jadi pameran ini kan dibagi dua kategori, yaitu bonsai jadi dan prospek. Nah sebetulnya untuk di nasional itu sebetulnya diatur untuk pameran lokal itu. Yang diatur itu hanya Pratama, Madya, Utama, dan Bintang. Tapi karena kreativitas di daerah, di cabang-cabang dan bahkan menjelang ranting yang meniru cabang PBBI, diadakanlah jemur bonsai, RT-an, apa banyak istilah itu. Tapi menurut saya itu positif karena dengan berkumpul kita itu menjadikan kita tambah ilmu. Kita bisa ngobrol dengan teman, bisa sharing tentang pohon. Kebetulan di sini saya tugas dipercaya oleh Jawa khususnya bagi cabang Bekasi. Saya akan mereview pohon kenapa ini bisa beasiswa. Ini baru pertama kali beasiswa di prospek. Baru pertama kali Pak saya kalau menilai nggak mungkin kalau prospek itu beasiswa. Ternyata kebuktian Pak. Ini sebetulnya pohon ini harusnya juga dipelajari. Nggak tahu kenapa kok bisa nyasar ke prospek. Apa yang punyanya mau ke prospek, takut kalah di barang jadi. Ada di barang jadi bisa beasiswa juga. Kalau lihat kayak gini, karena persaingannya itu masih banyak yang di bawah ini Pak. Bukan berarti pohon ini walaupun beasiswa di sini ini segalanya, bukan. Karena kalau lihat dari susunan anatomi, ini pohon belum jadi banget Pak. Tapi untuk memenuhi dalam anatomi bonsai, cabang, ranting, anak ranting, sampai cucuran sudah cukup. Apalagi nanti ditambah cicit ranting, sampai pohon kelihatan dewasa sekali, tua sekali bukan dewasa. Ini prosesnya masih, ya kalau tahapan itu masih belum tua banget lah. Kebuktian tadi masih ada yang los-los. Tapi kita maklumin, karena di sini kita juga lokalan. Tapi intinya dalam konsep itu saya pakai standar penjurian nasional. Ini satu contoh. Ini pohon udah jelas rekayasa. Namanya seni bonsai itu masih rekayasa kan. Tapi untuk membuat sebuah kesan tua-tua, dia ada rekayasa. Tapi ini belum maksimal sekali. Sesuai dengan perkembangan perjalanan waktu, lamanya di pot ini makin lama makin bagus Pak, bekas goretan itu. Tapi sesuai dengan perjalanan, ini kalau jadi saya pikir ini saya menentukan beasiswa. Ini kan pohon kalau lihat secara konsepnya berbatang dua ya, kuintrang ya, ya kan? Jadi udah bagus dia pemisahannya antara batang yang ke sini Pak, dengan ini saya anggap batang bukan cabang. Karena kalau kita berasumsi ini cabang dengan batang segini,
pasti nggak hilang. Istilahnya kebesaran, over gitu kan. Nanti ada pengembangan untuk cabang jadi batang. Hanya sedikit kalau bagus, ada sedikit dulu masih tonjolin mahkotanya gitu. Jadi lebih berasa gitu kan. Nah, dan ini mulai dari gerak dasar sampai ke mahkota bagus ya. Dan pengakarannya itu, nah bonsai itu saya gini, tidak harus selalu basic itu rata semua Pak. Malah ada tadi yang di prospek kakinya itu kayak pralon Pak, berjejer gitu. Itu saya nggak menangin. Justru yang harapkan itu yang ini Pak, ada besar, ada kecil, di program tapi seolah-olah tidak di program. Itu yang susah Pak. Bonsai itu hasil rekayasa, tapi pada akhirnya hasil rekayasa manusia itu diusahakan tidak ketara, bisa menyerupai alam. Tapi kalau melebihi alam, kayaknya mau kosong. Nah, sebagai referensi bonsai itu kita mengacu ke alam gitu. Jadi guru terbaik kita itu alam, bukan alam orang kasih Pak, bukan bayar alam ini alam. Jadi tadi yang pesaingnya itu sebetulnya ini ada angin putih, saya tidak usah diceritakan, takutnya tambahin ya. Ada pesaingnya ternyata begitu tidak terpas lah yang ini nih. Itu bagus Pak. Hanya saya menilai bonsai itu pada saat ini. Bukan saya berandai-andai, oh kalau nanti ganti pot kan gampang, tapi itu lain cerita Pak. Jadi itu potnya kedodoran, udah gitu kayaknya potnya nemu dari mana nggak tahu tuh pot itu. Ya kan? Nah di sini saya menilai untuk menentukan basic show ini, setelah saya selesai semua, ini yang manusia. Contoh potnya proporsi, kemudian penanamannya tata letak udah proporsi, ya kan? Sampai pakai meja ada pengaruh. Tadi saya bicara asalnya begini Pak, nyimpannya itu, ini pengaruh gitu. Tengah-tengah simetri itu tadi bukan menunjukkan balance. Untuk kasus pori ini, bagaimana cara mencapai keseimbangan untuk tata letak di meja ini? Kita geser ini. Kenapa? Secara visual kasih balance. Kenapa? Di sini ada yang panjang, ada ruang. Jadi kalau ini agak jomplang, mata itu agak gak enak terganggu kan dengan pandangan itu. Geser dikit aja udah berbeda. Nah, dalam penjurian secara spesifik untuk pakai meja atau tidak itu nggak terlalu pengaruh dalam penilaian tidak ada penilaian. Tapi untuk visual kalau kita lihat itu ada pengaruh. Misalkan pohon kecil diletakkan tidak pakai meja, itu biasanya apa? Kalau wibawa dengan pohon yang lain. Berarti si Juni begitu lihat dia terpengaruh Pak dengan penampilan ini, gitu ya. Karena dalam bonsai itu ada beberapa kriteria. Dalam bonsai itu ada penampilan, gerak dasar, keserasian, kematangan. Yang namanya penampilan itu satu kesatuan antara pohon, kemudian aksesoris pohon dan bentuk serta aksesoris lainnya. Aksesoris dalam bonsai itu bisa membantu, bisa mengurangi. Contoh, pohon ini misalkan dikasih patung sebagai perbandingan kecil. Kalau perbandingannya pas, proporsi itu bisa punya arti tersendiri. Tapi kalau perbandingannya terlalu banyak, ada misalkan orang-orangan, ada rumah-rumahan dipakai semua, akhirnya pandangan bias terhadap pohon ini keramaian kalau gitu Pak. Bisa aja nanti bikin warung rokok apa di situ, udah berkembang kayak perkampungan, bukannya pohon yang terfokus. Nah dalam bonsai itu lebih baik bagaimana cara melihat pohon tanpa alat bantu, tapi kita bisa mencerna bahwa kesan pohon besar di alam itu kelihatan. Tidak ada alat bantu untuk memvisualisasikan bentuk itu. Oh kalau di bawah dikasih patung di sini itu alat bantu, orang nggak pakai cerna. Tapi kalau nggak ada alat bantu, bagaimana kita bisa membayangkan, merasakan bahwa itu merupakan sebuah pohon besar? Itu yang tidak mudah Pak. Apalagi ukuran pohon kecil, paling susah. Kalau pohon besar masih gampang kita juga lihat. Mungkin pernah kita lihat di alam kayak gitu. Sepertinya saya pernah lihat pohon ini, jadi tertawa. Karena main bonsai itu kita juga wawasan harus selalu belajar dan melihat alam Pak. Alam itu
bukan berarti semua alam kita lihat. Alam itu adalah alam yang indah juga, Pak. Di sini kan alam juga nih banyak. Cenderung kalau besar tua di alam itu lebih bagus. Cenderung beda dengan pohon muda, Pak. Jadi kalau pohon muda itu kan dari karakter bentuk batangnya itu masih muda, masih bulat. Tapi kalau pohon tua biasanya diameternya sudah beraturan. Itu yang lebih hebat. Kemudian sebagai perbandingan dari ini, saya untuk pohon ini nih, sancang nih. Ini sancang lucu juga nih. Kita harus fair juga ya, memberikan satu kelebihan dan kelemahannya, Pak. Karena itulah mungkin itu kadang-kadang juri itu bukan juri itu selalu gitu, Pak. Dia melihat kelebihannya tapi juga dikoreksi kelemahannya. Tapi fair dong. Di sancang ini, kalau pohon ini masuk di prospek, saya jamin tidak akan jadi juara. Gerak dasarnya biasa, Pak. Tapi karena kelebihan seorang seniman untuk mengolah pohon yang jelek bisa jadi bagus, bagaimana caranya? Itulah unsur-unsur estetika yang dimasuki dalam sebuah bonsai. Kalau gerak dasar itu bisa diprogram oleh orang dari nol, tapi namanya galian itu program bukan manusia ya. Banyak dibantu oleh alam. Nah, tinggal kita mengadopsi ada pohon yang dari alam, kita kita program lagi. Ada kan pohon galian yang program ulang ada kan? Ada yang bahan bonsai itu dari stek, dari cangkok, dan bahan galian. Nah, saya lagi ngobrol dengan teman-teman di sana. Terkadang seorang juri kan harus dituntut keadilan, Pak. Kadang-kadang saya merasa tidak adil juga kadang-kadang. Tapi dalam sini yang dinilai apa keindahan. Si juri itu tidak harus tahu proses. Oh, saya harus tahu proses. Waduh, betapa ribetnya, Pak, kalau juri harus tahu proses. Semua peserta harus tahu prosesnya, kan nggak mungkin. Tapi begitu hasil akhir yang ditampilkan dalam sebuah event, di situ juri harus menilai. Jangan kalau nanti begini, kalau nanti begini, Pak, nggak ada beresnya. Jangan berandai-andai kalau juri harus saat ini, waktu ini. Untuk yang akan datang belum tentu ini bisa jadi best in show. Baik di lokal, misalkan ada gangguan mati cabang, mati dan karena pohon itu dinamis, tumbuh dan berkembang. Jadi ke teman-teman juga yang belum saya apresiasi yang maksimal dan berkecil hati, intinya masih banyak perubahan-perubahan. Nah, ini saya lebih setuju Pak Dokter ya, dan teman-teman semuanya. Saya kalau tidurnya lebih senang di lapangan untuk menjelaskan terhadap orang yang punya pohonnya. Karena selanjutnya untuk kedepannya yang tahu kan yang punya pohon. Kalau yang punya pohon bisa trainernya, Pak. Udah itu bagaimana nih punya saya penjelasannya. Ada yang orang ya kalau saya sih anggap itu nggak bukan protes. Kalau di protes itu orang yang nanya nggak protes ya, Pak. Kita pengen sharing aja. Hanya mungkin banyak kejadian ya. Pengalaman saya teman-teman, Ujang terima kasih kalau saya udah diapresiasi ini. Ada yang Ujang bonsai begini, ya memang belum waktunya. Main bonsai itu tidak terlepas dari waktu. Karena walaupun gimana Bapak bisa nggak makas waktu dalam bonsai? Tetap Pak, main bonsai itu perjalanan. Dengan pohon, ini yang punya ini siapa yang punya ini? Mungkin prosesnya berapa tahun saya pengen tanya nih. Ada yang ini kayak punyanya, mana yang punyanya nih Pak? Tahu sejarahnya kapan cerita dari berapa tahun? Maju aja dulu, maju dulu Pak. Ya, angka kita sampai. Ini berapa tahun? Ya, kalau berapa tahunnya karena di saya itu baru sekitar 2 bulan. Hebat, 2 bulan udah best in show ya. Hebat, Pak. Tapi terlepas dari itu nggak apa-apa Pak. Karena bonsai itu mulai dari trainer, pedagang, kolektor itu harus berkesinambungan. Kalau itu pincang, nggak bakalan jadi Pak. Karena Ya kan berkat dari Mas kita, Mas Yono. oh gitu ya, terima kasih. Kira-kira berapa tahun? Ada 8 tahun sampai jadi gini. Lebih ya? Tahu. Karena lihat batangnya saja sudah cukup lama nih kelihatannya. Dan ini lihat percabangannya ini Pak, ada teknik-teknik yang dibilang tahapan. Mungkin teman-teman banyak juga pernah dengar tentang kontroversi tahapan di percabangan. Itu pernah.
Kebetulan teman saya juga waktu di Gianyar kalau nggak salah. Jadi menurut saya tahapan itu begini. Ada dalam bonsai itu tahapan bayi, anak, remaja, dewasa dan tua. Kalau tahapan bayi biasa ditampilkan untuk pohon-pohon bonggol, Pak. Tahapan anak sudah punya tahapan sudah ada cabang, sudah ada lanjut, tahapan untuk dewasa kedua bertahap itu. Yang dimaksud dengan tahapan teknik cara bonsai ini tahapan dulu perjalanan mereka, Pak. Posan pertama, potong, pos lagi, potong. Itu bisa memberikan dampak ke pohon itu nanti kesan pohon besarnya itu bisa muncul dan itu bisa membantu pohon itu tidak ketergantungan dengan kawat. Banyak teman-teman sekarang itu main bonsai begitu dikawatin sampai ujung dijadiin jadi gitu. Tapi begitu lepas kawat, biasanya gini Pak, selama ada kawat, begitu nggak ada kawat. Nah itu kurang baik Pak. Yang bagus itu gini. Ini lihat, udah keker semua, gabelan Pak. Itu perhitungan saya. Dan ini saya harap untuk membuat pohon itu tidak harus selalu Pak. Diusahakan kayak gini Pak. Ada tahapan di percabangan sampai berurutan. Karena pohon-pohon ini bukan lebih mudah ya. Perlu telaten aja orang pasti rata-rata bisa. Kan ini menyangkut waktu Pak. Tapi ada juga pohon-pohon dahlia yang contohnya stand tinggi. Saya bikin konsepnya nggak kayak gini Pak. Kayak gini tahapannya bisa berapa kali? Kalau stand tinggi satu kali, dua kali udah cukup. Karena apa? Sesuai dengan gerak dasarnya itu. Di alam nggak ada bikin pohon kayak apa jadi pengecilan di alam. Biasanya akan. Ya udah kita ngikutin aja dari gerak pohon itu. Jadi intinya kalau kita membuat sebuah pohon harus mengikuti gerak pohon itu. Gerak dasarnya sampai melintir-melintir lebih ekstrim, lebih atraktif, ikutin bikinnya. Jadi pohon jangan gerak dasarnya bagus, bikinnya kayak pohon-pohon konvensional, pohon-pohon normal. Nah itu sebagai kunci yang paling penting dalam membuat sebuah konsep bonsai itu. Ya, ini mudah-mudahan selanjutnya bisa lebih baik Pak, karena makin pohon itu makin jadi kalau pemeliharaannya bagus. Makin memberikan nilai yang banyak buat bonsai ini. Ya. Kemudian biar ini nggak ngantuk nih, untuk tanya jawab silakan aja. Siapa yang mau bertanya tentang seputaran bonsai, durian. Kebetulan saya sendiri di durian itu jarang sih durian gitu Pak, masuk angka gitu. Tapi basic saya dari duri Pak. Karena diangkat dari lima juri itu dasarnya dari juri utama dari akar. Kebetulan saya juga bisa sedikit ngerjain pohon lah gitu. Tidak hanya selalu teori Pak. Karena teori penting tapi praktek lebih penting. Kita bisa praktek sebagai negara itu tanpa teorinya sama. Hanya berteori kan sampai teori. Jadi harus tinggalin teori dan praktek. Itu saya juga. Semakin sering kita kerjain pohon, semakin masalahnya semakin pintar. Saya dulu kerjain pohon itu minimal cari 20 pohon, minimal, jangan duit dulu lah. Banyak teman-teman saya yang dulu ikut saya, bantuin saya kayak Rayo ya, itu orang-orang yang udah maju kan. Ilmu saya bisa digerak, kasih pemahaman gini-gini. Tapi jangan ngikutin saya, kamu harus punya karakter sendiri. Selama kamu mengikuti saya, kamu nggak pernah maju. Sama dengan kita punya vokal lah. Kita milik-milikin, keluar sampai kapan pun bisa lebih keluar. Kita keluar dari itu, punya karakter sendiri, punya cara sendiri. Tapi dengan panduan, bonsai itu lebih umum kan. Tapi untuk tekukan, oh ini ciri khasnya kayak Junet sekarang ya. Mohon maaf, Junet itu ketahuan karakternya. Itu salah satu jati diri bonsai itu. Dan diri bonsai itu diciptakan oleh berbagai macam seniman. Oh ini karakternya kerjaannya si ini, saya udah bisa membaca. Nah itu berarti orang nggak konsisten. Nah, kita harus konsisten. Kalau nggak konsisten nggak bisa. Ntar kayak gini saya ikut begini, ntar begini saya ikut nggak bakalan Pak. Tapi kalau kita konsisten, insya Allah berhasil. Ya, mudah-mudahan teman-teman di Bekasi banyak seniman-seniman yang bermunculan. Tidak apa kalau Jawa Barat Bekasi sih udah banyak yang bagus.
bagus ya. Dibandingin mohon maaf di Sumatera, tapi sekarang Sumatera udah mulai banyak nih, karena banyak trainer-trainer yang dari Jawa pada ngerjain di sana akhirnya pada pintar Pak, karena sifatnya juga kita lihat seri gitu kan. Nah itu yang bikin jadi pintar. Sering kumpul. Saya sedikit bisa di Borsa itu karena sering dialog Pak dengan orang-orang yang senior yang punya pengalaman. Kalau kita main sendiri, ya nggak ada majunya Pak. Begitu lihat pameran kaget aja. Dan kemarin saya sudah membuktikan di IBC, alhamdulillah saya sebagai masuk di jajaran panitia, kata orang-orang sih sukses, alhamdulillah sekarang sukses. Nanti mudah-mudahan di Bekasi juga bisa melebihi IBC, saya yakin bisa. Silakan kalau ada yang